Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem aquaponik ini memungkinkan kita untuk berkreasi tanpa batas. Kita bisa memilih jenis-jenis material yang kita inginkan atau kita sukai, atau mungkin yang mudah kita dapatkan di sekitar kita. Kemudian kita juga bisa membentuk atau mengatur tata letak dari modul-modul dalam sistem aquaponik itu sesuai dengan kondisi lahan yang kita miliki. Jadi tidak heran kalau kita melihat sistem aquaponik tiap orang itu akan berbeda-beda. Hari ini saya akan mengunjungi salah seorang teman yang memiliki kebun aquaponik. Lokasinya berada di Cengkareng, Jakarta. Jadi kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan dari tempat saya ini. Kita akan melihat bagaimana teman saya ini membuat sistem aquaponiknya, bagaimana tata letaknya, dan material apa yang dia gunakan. Jadi mungkin saja kebun aquaponik dia ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang saat ini ingin membangun sistem aquaponik. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di lokasi, dan untuk mencari kebun teman saya ini sepertinya tidak sulit, karena begitu masuk pintu gerbang kita langsung diperlihatkan sebuah greenhouse yang cukup besar. Bagaimana isi di dalamnya, segera aja kita masuk ke dalam greenhouse ini. Selamat siang. Yuk, siang Pak, mari masuk. Inilah Pak Yosep, pemilik kebun aquaponiknya. Ini namanya kebunnya apa Pak? Apa ya, JW Farm. JW Farm. Nih kita lihat nih teman-teman. Wah, besar sekali tuh. Ini ada kolamnya. Kemudian itu ada tanamannya. Pak Yosep, ini ukurannya berapa nih Pak lahan Pak? Lahan itu kurang lebih 200 meter persegi. 200 meter persegi ya? Ya, 200 meter persegi Pak. Meter persegi. Ini kapasitas kolamnya berapa kubik ini Pak jatuhnya? Kalau yang besar ini 12 kubik. Kalau yang di tengah ini sama di tengah 6 kubik, 6 kubik. Oh, boleh kita jalan sana Pak ya? Ya, jadi Pak. Ini 12 kubik nih teman-teman. Kemudian Yang ini 6 kubik Pak. Ini yang apa nih, gurame, ikan gurame itu. oh juga. jadi ini ikan nila. Ya, ini tempat ikan nila. Ini Pembesaran ikan nila di sini. Oh, ini pembesaran ikan nila teman-teman, dan ini Pembesaran ikan gurame. ikan gurame. Kalau yang satunya lagi Pak? Di sini induk ikan nila. Oh, ini Ini indukannya. ikan nila supaya dia ada buraya-buraya begini nih Pak. Jadi teman-teman, ternyata Pak Yosep ini udah nggak beli bibit lagi ya Pak ya? Ya, Jadi langsung ambil bibit dari sini, burayanya. Pembibitan sendiri, kemudian ya dibesarkan. Nah, ini tempat yang udah besar-besar, buraya-buraya yang udah mulai besar. Oh, ini anakannya ya. Anakannya. Anakannya. Sama Jadi ini juga. Ini juga. Sama ini cumanya airnya kotor nih. Nah, ini juga yang kalau ini masih kecil-kecil Pak ini. Ini juga burayanya ya, larva. Larva-larvanya. Ini masih larva kalau yang ini Pak, yang di atas ini. Cuma nggak kelihatan, dia hitam, nilai hitam nih Pak. Oke, jadi setelah dari sini Dipindah ke sini. larva pindah ke sini ya. Ke sini dulu, baru nanti yang udah remaja di sini remaja. Oh, remaja di sini. Baru setelah itu Baru dipindah ke di pembesaran. Pembesaran ada sana. 1, 2, 3. Oh, ternyata teman-teman
kolamnya bukan cuma ini aja nih. Nanti kita lihat lagi, ada di sana lagi. Coba kita lihat. Ya, silakan Mas. Nah, ternyata. Nah, ini sampai itu saya isi juga nih. Nah, Iya. ini. Nah, ini di bawah-bawah ini ternyata dibuat kolam juga, teman-teman. Ini baru selesai panen yang ini, Pak. Oh, ini baru selesai panen. Ini kosong. Nah, ini Ini juga. ikannya. Nah, yang ini juga nih. Ini kurang lebih kalau satu kolam ini kurang lebih 3.000 ekor saya isi. Oh, 3.000 ekor di teman-teman. Satu ini. Ini kira-kira 1 meter kali berapa meter? 1 meter kali 12, tingginya 1 meter 10. 1 meter kali 12. Ya. Memang panjang itu kolamnya. Nah, ini baru selesai panen ini yang tanamannya baru selesai panen. Baru selesai panen. Nah, ini mana Iya. bisa lihat nih, tuh tanamannya mantep sekali. Panjang 12 meter nih Pak ya? Iya, 12 meter Pak. 12 meter ini pakai sistem apa nih berarti Pak? Nah, ini sistemnya itu sistem apa ya? NFT atau DFT? NFT ya? NFT. ya? Kita lihat sekarang santengnya nih. Sampainya ini Pak nih. Ini kan Sampeng. keluar dari sana. Oh ya, Santengnya di bawah sini ya Pak ya? sirkulasinya itu dari sana saya turun sini Pak yang ini. Pertama kali yang ini, terus dia ke sini nih airnya keluar sini. Terus Jadi airnya keluar sini. Oh, sirkulasinya turun nih. Iya, turun Dari sini, ke undakan. turun ke sini, terus turun ke kolam sini, Terakhirnya dia turun ke sini. baru dia masuk ke santeng. Ya, ini yang terakhirnya nih. Dari santeng kemudian dipompa Dipompa, ya. ya. Dipompa filter. Dari santeng kemudian dipompa lah ke filter. Nah, ini filternya. Filternya itu. Boleh dilihat nggak Pak? Filternya? Boleh. Ini teman-teman filter yang paling kedua. Ini dari santeng tadi. Masuk sini dulu ya Pak ya. Teman-teman ini namanya RBR ya. Ini buatan sendiri. Buatan sendiri teman-teman. Hebat juga ya. Setelah dari RBR ada teman-teman dari RBR dia masuk ke filter mekanik ini ya. Dan ini ada pakai batu geolit, pakai kran, gitu ya. Nah, terus kemudian turun Ke sini. ke filter geolit. Ini filter geolitnya. Baru dipompa sama pompa ini. Nah, baru dari sini pompa lah dengan satu pompa ini ke seluruh ini ya Pak ya, Ya, ke seluruh tempatnya. di kolam ini. Keren banget. Pak Yosef, ini apa kapasitasnya berapa Pak? Panen misalkan per bulan bisa panen berapa kilo ikan? Oh, saya per 2 bulan sih Pak. 2 bulan itu 100 sampai 150. 2 bulan, Kadang-kadang 200 kilo. 2 bulan 150 sampai 200 kilo ya Pak? Iya. Dan itu dijual atau enggak? Iya, dijual, dibikin buat ini Pak, apa kayak apa? Udah jadi per kilo, Oh, per box. udah diolah ya? Diolah Jadi, betul. Jualnya dalam bentuk ikan olahan. Ikan olahan. Itu pasarnya gimana Pak? Ya, lumayan bagus Pak. Main bagus ya? Sebulan bisa terserap berapa tuh Pak? Saya nggak sebulan sekali sih Pak, karena kapasitas saya kan ini ikan nggak bisa mampu sebulan sekali, jadi 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali. Iya. Dalam 2 bulan itu terserap segitu ya? Iya, terserah ya, Sampai betul 200 betul. kilo ya. Dan dalam 2 bulan terserap. Kalau sayurannya Pak dijual juga? Sayurannya awalnya dijual, Oke. tapi karena banyak orang mengeluh mahal, jadi buat dikasih ke ikan aja. Konsumsi ke ikan aja Konsumsi ya? ke ikan. Jadi artinya penjualan sayurannya yang masih belum bisa ini ya? Ya, kadang-kadang makan sendiri, kasih tetangga, kalau mereka mau ambil, Oh gitu ya. gitu.
Pak Yosep, saya mau ajak ngobrol-ngobrol nih ya, bentar ya. Ya. Ini awal mulanya Pak Yosep ini bisa tertarik sama aquaponik ini gimana nih Pak? Saya awalnya itu Pak bikin ini bukan aquaponik Pak, hidroponik. Oh awalnya dari hidroponik ya? Dari teman saya yang di Bandung. Oh, oke. Terus? Tapi semenjak waktu pas saya bikin hidroponik itu, teman saya punya ide, bisa nggak apa biar ikan di bawah. Saya bilang bisa aja sih, kalau mau ayo bikin. Oh, gitu. Nah makanya saya ya udah, padahal saya udah bikin semua sistem hidroponik sebenarnya. Oh, awalnya udah bikin semua sampai hidroponik sebesar ini awalnya Bang Pak? iya, yang ini kan sebenarnya kan tempat yang ini Pak, kolam ini kan sebenarnya ini guli semua. Oh ini tadinya semua guli ya? Guli. Nah, terus saya rombak satu ini karena ini kan kurang kena matahari. Nah, makanya saya bikin kolam di sini. Oke. Tapi yang kena matahari tetap saya pertahankan tanaman. Oke. Nah, setelah itu saya coba pelajarin itu apa sistem sirkulasinya dan bagaimana ini ikannya. Padahal saya sebenarnya bukan hobi Pak sebenarnya. Jadi kecelakaan sebenarnya. Ya, bukan kecelakaan sih itu Pak. Istilahnya ya namanya ini kan kita dapat pengetahuan lah. Oh ya. Gitu. Oke, jadi awalnya sebenarnya hidroponik, terus tertarik aquaponiknya nggak sengaja ya? Nggak sengaja, karena teman ngajak, mendingan kita bikin sekalian ada ikan di bawah deh. Jadi ada sayuran, ada ikan. Wah, saya bilang boleh juga. Oh gitu, oke. Gitu Pak. Oh jadi itu awal muasalnya. Terus selama menjalan, ini udah berapa lama Pak dari? 2019 pertengahan, kalau nggak salah bulan Juli ya, tepatnya bulan Juli saya mulainya. 2019 ya? Ya. Berarti udah 2 tahun, hampir mau 2 tahun ya. Udah hampir 2 tahun ya? Iya. Gimana Pak? Suka dukanya nih? Ya, suka dukanya awal-awal tuh Pak, yang belajar sistem aquaponik bagaimana, sedangkan saya kan belajar otodidak sebenarnya. Otodidak, oke. Terus belajar lewat YouTube, saya lihat YouTube. Nah, pelajarin sama ini juga pelan-pelan, akhirnya bisa juga. Jadi di awal-awal sih lumayan juga ya? Lumayan Pak, banyak yang ikan mati juga, begitu masuk langsung seminggu kemudian banyak yang aduh udah pusing deh. Oke, jadi artinya secara otodidak pun akhirnya lumayan ya bisa berhasil seperti ini ya? Bisa inilah, bisa apa, sirkulasi bisa jalan semua, terus sistem aquaponik punya ininya jalan semua. Oke teman-teman, jadi kalau kalian belum pernah bikin sistem aquaponik, ternyata ada temennya nih. Pak Yosep juga awalnya cuma otodidak aja gitu, dan akhirnya betul. bisa berhasil seperti ini gitu kan. Karena mau belajar Pak itu, intinya mau belajar. Intinya mau belajar aja ya. Iya. Terus hasilnya gimana Pak yang dirasakan selama ini Pak? Yang saya rasakan sih sebenarnya tanaman sih dulu ada, pernah saya jual. Karena mungkin mahal kali Pak ya. Saya jual murah, ya saya nggak tutup kos kan, dan saya butuh untuk sayuran untuk ikan. Jadi saya ambil sayuran ini, lewatin masa panennya, terus saya kasih ikan, jadi ya potong-potong cincang-cincang kasih ikan makan. Jadi sayurannya sejauh ini belum dijual ya Pak ya, karena sudah pernah dijual. Cuman Tapi kurang laku. Pasar masih belum bisa menyerap. Betul, dengan harga yang premium ya Pak ya. Iya. Oke. Sementara kalau dijual harga pasar rugi ya Pak? Iya, karena saya kan juga beli sayuran juga dan pepaya untuk ikan. Jadi daripada saya beli dan pepaya untuk ikan, mendingan hasil dari dari tanaman itu saya lewatin masa panennya supaya keluar getahnya kan jadi pahit. Nah, terus itu saya kasih makan ikan. Akhirnya artinya tanamannya ini juga nggak kebuang, iya, jadi bisa jadi pakan ikan. Nah, sebagian makan lah untuk kasih tetangga, teman-teman, ya silakan kalau mau ambil. Sebagian masih bisa berbagi. Ya, konsumsi untuk teman-teman sama tetangga. Ini ikannya kan kebetulan cuma ikan nila, nila sama gurame. Nila sama gurame, jadi emang doyan daun. Iya. Jadi herbivora semua, jadi pas saya ketanam itu juga. Oh ya, oke. Kalau dari sisi ikannya udah menghasilkan lah Pak ya? Sudah Pak, sudah menghasilkan lumayan. Dan boleh tahu Pak, pembesaran ikan berapa lama Pak dengan sistem aquaponik ini?
Saya kalau pembesaran ikan yang sekitar 2 jari ini sampai Dari bibitnya dari 2 jari ya? ya bibitnya 2 jari sampai dia besar, konsumsi sekitar 3 sampai 4 bulan sih sebenarnya Pak. 3 sampai 4 bulan 4 ya? bulan. Nah, karena saya pakai yang fermentasi itu bisa lebih cepat. Oh, jadi kalau biasa aja gitu ya, pakai pakannya tapi pelet ya Pak? Pakai Sama. pelet ya, pakai pelet. Jadi pakannya campuran nih, pelet sama daun ya? Iya, daun. Peletnya kapan dikasihnya sama daunnya kapan? Kalau pelet itu kasih pagi sama sore. Peletnya pagi sama sore. Kalau sayuran itu siang. Oh, jadi Apalagi diselang-seling. siang-siang ini kan udah dikasih sayur, ntar dia makan pelan-pelan. Jadi diselang-seling teman-teman, Iya. pelet, terus juga sayuran, terus pelet lagi gitu Iya. ya. Nah, itu bisa 3 sampai 4 bulan ya sebelumnya ya. Ya, Tapi triknya gimana nih Pak biar bisa cepet? ya itu saya pakai ini fermentasi, makanan pakannya itu saya fermentasi Oke, supaya dia fermentasi sama probiotik. probiotik ya. Ya, Jadi setelah difermentasi hasilnya lumayan lebih cepat Pak. lebih cepat ya, bisa Ya, berapa bulan? Ya, sekarang ini panen ya 2 bulanan, kurang lebih 2 bulanan lah, 2 Wah. bulan lebih. Dengan memfermentasi pakan ternyata pertumbuhannya bisa Lebih lebih cepat, cuma 2 bulan. Jadi Kurang lebih Pak ya. kurang lebih 2 bulan ya. Jadi teman-teman boleh nih mempraktekkan tips ini dari Pak Yosef yang mungkin bisa mempercepat pertumbuhan ikannya gitu ya. Pak Yosef, sekarang saya mau minta ini nih. Kalau Pak Yosef ini udah sebagai praktisi nih aquaponik. Buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai atau ada rencana bikin aquaponik, gimana nih? Apa ya? Nasihat lah. Tips-tipsnya lah. Tips-tipsnya gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan dulu gitu kan? Ya kalau saya sih bilang jangan menyerah, karena emang ini kalau kita masih belum mengerti dan masih awam seperti saya dulu, itu harus banyak belajar, banyak lihat YouTube, terus lihat teman punya aquaponik ya. Saya sering kan, saya juga ke tempatnya Pak Dodi juga kan pernah lihat gitu, bandingin oh bagaimana caranya. Nah, saya belajar dan banyak belajar terus Pak. Jadi jangan menyerah lah intinya. Intinya jangan cepat menyerah dan Ya. belajar dari banyak orang. Betul. Dan dari apalagi pengalaman. sekarang ya Pak ya, Iya. teknologi memungkinkan kita belajar dari YouTube. Betul, Nggak cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri. betul Pak. Dan kalau perlu kita juga bisa kunjungi teman-teman yang Yang sudah berhasil gitu. Nah Pak, mau tanya juga nih, kalau ada teman-teman yang pengen belajar ke sini boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Boleh ya? Ya, silakan. Boleh tuh. Pak Yosef udah mengizinkan untuk dikunjungi dan belajar di sini. Silakan Pak. Pak, boleh minta alamatnya Pak? Ya, saya di Puri Permata Mediterranean, Blok B 42 di Jalan Peta Barat Raya, Kalideres, Cengkareng. Oke. Kalau nomor WA boleh di-share? Boleh. Nomor WA-nya Pak? 0821 22 33 5244. Oke. Teman-teman, Pak Yosef sudah membuka diri. Silakan buat kalian yang ingin belajar datang ke sini. Boleh. Dan tentunya pasti janjian dulu lah sama Pak Yosef ya. Ya. Oke, teman-teman, inilah akhir dari kunjungan saya hari ini ke kebun aquaponiknya Pak Yosef. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.